Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nurhalimah dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan administrasi negara ini bertujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggara negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi negara monarki dengan republik, dan sebagainya. Adapun fungsi mempelajari ilmu administrasi negara ini yang pertama, untuk mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara di masing-masing negara. Yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Fungsi yang keempat, memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Yang kelima, mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. Yang keenam, mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. Yang terakhir, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi ilmu pengetahuan lebih lanjut. Pada dasarnya, kebutuhan yang mendorong lahirnya studi perbandingan administrasi negara adalah yang pertama ada kebutuhan praktis, yaitu kebutuhan dalam arti mengambil dan mempelajari secara lebih mendalam tentang kelebihan-kelebihan administrasi negara yang dimiliki oleh negara lain untuk dikombinasikan dengan sistem administrasi negara yang dimiliki oleh negara pembanding, dengan tujuan memperoleh sistem yang lebih baik untuk diterapkan secara praktis. Adapun tujuan mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara ini yaitu mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan birokrasi dan penerapan birokrasinya. Yang keempat, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Kelima, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Yang keenam, menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal. Yang ketujuh, mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan dari negara. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara dapat diuraikan. Yang pertama, tahap perhatian terhadap masalah-masalah administrasi negara yang berada dalam lingkup ilmu pemerintahan. Kemudian, penelitian masalah yang dihadapi oleh para birokrasi yang bekerja sama dengan peneliti. Kemudian tahap kesadaran para ilmuwan untuk melakukan penelitian administrasi negara. Yang keempat, tahap pengkajian konsep-konsep administrasi negara. Yang kelima, tahap rumusan teori administrasi negara. Yang keenam, tahap eksperimen ke dalam kehidupan empiris pemerintahan dan negara. Yang ketujuh, tahap keajegan ilmu administrasi negara. Yang kedelapan, tahap pengembangan pendekatan ilmu administrasi negara. Kemudian tahap yang kesembilan, tahap yang digunakan ilmu perbandingan administrasi negara. Yang kesepuluh, tahap ilmu perbandingan administrasi negara sebagai disiplin ilmu. Tak hanya itu, perkembangan ilmu perbandingan administrasi negara ini dilakukan dengan 5 paradigma ilmu administrasi negara Nicholas Henry. Yang pertama, paradigma dikotomi politik atau administrasi negara pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Yang kedua, ada paradigma prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Paradigma ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Keempat yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara yang pertama membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara dengan melakukan penertiban, pemanggilan, pendidikan atau penyuluhan. Yang ketiga, menjalankan kepolisian atau bertindak secara langsung terhadap pelanggar administrasi atau undang-undang. Yang keempat, melakukan hukum atau membentuk badan peradilan untuk itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari administrasi negara. Yang pertama, administrasi negara merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, untuk menggunakan wewenang serta kekuasaannya, administrasi negara memiliki sistem monopoli. Yang ketiga, dalam memberikan layanan maupun arahan, administrasi negara di dalam negara memiliki prioritas. Yang keempat, dalam administrasi negara terdapat lingkungan masyarakat di dalam negara yang meliputi batasan suatu negara.
Yang kelima, merupakan institusi publik guna memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan bernegara. Yang keenam, manajemen teratas dalam administrasi negara bersifat politis. Birokrasi dalam administrasi negara merupakan organisasi masyarakat yang dikepalai oleh pejabat pilihan masyarakat yang bersifat non-karir serta menjabat sebagai periode tertentu. Selanjutnya, fungsi dari administrasi negara yang pertama, menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dan teritorial. Dua, mengembangkan kebudayaan nasional di atas kebudayaan kesukuan kedaerahan. Ketiga, dalam pemerintahan seperti pengaturan perundang-undangan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian dan juga peradilan. Dan yang keempat, dalam administrasi negara, bisnis atau niaga, non-komersial dan komersial. Bisnis non-komersial adalah bisnis tanpa laba atau nirlaba, bisnis yang tidak mengejar laba, sedangkan bisnis komersial yaitu mengejar laba atau profit. Yang kedua ada pendekatan politis, yaitu di mana administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara. Fungsi-fungsi politik yang dimaksud itu adalah memberikan pengetahuan, mempertahankan kekuasaan atau kedudukan, dan juga mengatur hubungan antar individu di berbagai negara. Tiga yaitu pendekatan sistem, di mana administrasi negara melihat seluruh komponen administrasi negara sebagai totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Sehingga apabila salah satu komponen terganggu, maka komponen yang lainnya pun akan terganggu. Yang keempat, pendekatan administratif dan juga konstitusional, yaitu menggunakan teknik administrasi yang terdiri dari forecasting, planning, dan organizing, yang dimana ketiganya itu merupakan mesin dari manajemen. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan nomotetis atau ideografik, yaitu pendekatan yang hanya memperhatikan perumusan hukum dan posisi ilmu. Yang keenam, pendekatan ekologis, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan, tempat atau wilayah yang diduduki oleh suatu negara. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perilaku, merupakan pendekatan paling kompleks karena manusia tidak terbatas perilakunya. Perubahan perilaku ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dipahami oleh warga negara dan negara itu sendiri. Kesimpulannya adalah ilmu perbandingan administrasi negara ini bertujuan untuk membandingkan sistem penyelenggaraan suatu negara dengan negara lain guna mendorong ke arah perbaikan dalam sistem penyelenggaraan negara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.